Sucikan diri. Yang kedua adalah orang-orang yang mengingat Allah. Ini berzikir, mengingat Allah. Ini golongan orang-orang yang beruntung. Mengingat Allah ini dalam setiap situasi. Bukan cuma setelah selesai sholat zikir Allah 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 atau subhanallah 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 atau la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Bukan hanya itu yang dimaksud dengan ingat kepada Allah. Ketika yang pedagang, ada orang beli, maka mau memberikan barangnya, ada yang busuk misalkan makanannya, ya, yang dijual buahnya ada yang busuk. Ini kalau saya bawakan nanti orangnya kecewa, ini nggak boleh ini sama Allah, ini saya singkirkan. Karena ini dilarang oleh agama, ini nggak boleh, saya singkirkan. Ada orang mau membeli barang kita, ya, membeli barangnya padahal ada bagian rusak walaupun kecil sedikit, nggak terlalu kelihatan. Saya mending nggak ngomong lah, nanti kalau ngomong malah jadi orangnya nggak jadi beli, nggak enak, diam aja gitu. Tapi ingat Allah, tapi Allah nanti murka, ini nggak suka dengan perilaku seperti ini. Akhirnya Pak, ini harganya sekian, tapi mohon maaf di sini ada kekurangannya seperti ini. Yang pegawai yang dia itu kerjanya di kantor, misalkan ngurusi masyarakat, ingat Allah dia. Ini mengingat Allah. Bagaimana caranya mengingat Allah? Ketika dia mau santai-santai, ingat, oh iya, saya di sini bertanggung jawab untuk diberikan oleh amanah untuk seperti ini. Seharusnya saya melayani masyarakat gitu, secara maksimal. Saya malas-malasan ngurusi ini, nanti Allah murka ini. Jadi di dalam hal apapun di dalam kehidupan selalu Allah. Ini kira-kira kalau saya melakukan ini Allah boleh nggak ini? Gitu. Menurut Allah boleh nggak ini saya kalau begini? Ini haram nggak ini? Gitu. Ini halal nggak ini? Selalu yang menjadi pertimbangan di dalam setiap apapun yang mau kita lakukan, Allah selalu menjadi pertimbangan. Itu yang disebut dengan mengingat Allah dalam hal apapun. Ada perempuan lewat nggak pakai jilbab, mau lihat, oh waduh, nanti Allah nggak suka ini. Ya, bisa begitu. Segala sesuatu pokoknya karena Allah. Oh ada kajian, berangkat ya berangkat nggak ya. Tapi kalau saya berangkat, Allah cinta sama saya, ya sudah berangkat. Sebabnya karena apa? Allah. Ini yang jadi mengingat Allah itu bukan cuma sekedar pas sholat. Mengingat Allah bukan pas hanya sekedar pas kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bukan cuma itu. Yang disebut mengingat Allah adalah kita senantiasa di dalam melakukan apapun selalu sebagai pertimbangan adalah karena Allah. Ini. Maka kalau semuanya karena Allah, semuanya karena Allah, ini termasuk golongan orang yang beruntung. Wa dzakara isma rabbih fasholla. Dan siapa yang mendirikan sholat, ini makanya yang namanya sholat ini, siapa yang mendirikan sholat ini disebut oleh Allah termasuk golongan yang beruntung. Golongan yang beruntung. Ya kita buktikan saja kalau di Indonesia ini menurut data 78% penduduk Indonesia 87 ya. 87% penduduk Indonesia itu beragama Islam. Harusnya seandainya satu kampung mungkin mayoritas muslim, yang mungkin itu di situ paling orang non muslimnya 1-2. Harusnya masjid penuh apa tidak? Penuh. Harusnya perlu nggak ada tetangga kita yang masih lapar? Harusnya ada nggak? Nggak ada. Ini loh. Harusnya nggak ada ini. Jadi yang namanya mendirikan sholat ini namanya mendirikan sholat. Itu bukan cuma sekedar melaksanakan sholat, tetapi hak-haknya daripada sholat itu ditunaikan. Apa hak daripada sholat itu? As-sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu haknya sholat.
Jadi ketika kita sudah sholat, maka kita itu wajib menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu haknya sholat. Jadi kalau sudah sholat, mau bohong, ingat sholatnya. Karena ini haknya sholat, supaya dijaga kita itu dari perbuatan keji dan mungkar. Ini maksudnya begitu. Jadi bukan kalau sudah sholat nggak bisa bohong lagi, bukan kalau sudah sholat nggak bisa maksiat lagi, bukan. Tetapi sebagian dari orang yang mendirikan sholat adalah dia menunaikan hak-haknya sholat, yaitu dia itu menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Itu haknya yang harus kita tunaikan. Kalau kita maksiat jalan, sholat jalan itu, misalkan, maka pasti yang terjadi itu hanya sholat itu sekedar dilaksanakan, sehingga ketika kita itu sholat itu kemalasan yang luar biasa. Karena tanda orang mendapatkan yang beruntung untuk sholat itu adalah dia itu yang bisa mendapatkan kenikmatan di dalam sholatnya tersebut. Jadi kalau kita sholat rasanya bukan nikmat, rasanya itu beban, pengen cepat-cepat selesai. Saya nanya coba, kalau nikmat, kita pengen nggak mendapat nikmat itu yang lama apa yang cepat itu? Lama kan? Sholat itu, ya, sholat itu sebenarnya adalah ibadah puncaknya gitu. Manusia itu ibadah puncaknya itu sholat. Sholat itu diberikan oleh Allah sebagai nikmat bagi manusia. Sudah pernah saya jelaskan itu. Kenapa sholat itu disebut nikmat, sudah pernah saya jelaskan. Nanti kapan-kapan tak ulang, karena panjang itu. Biasanya lupa karena nggak dicatat itu. Ini nikmat itu apa? Sholat itu adalah merupakan nikmat. Maka seharusnya orang sholat itu dia itu bisa mendapatkan kenikmatan. Berarti karena sholat itu adalah nikmat, harusnya pengen lama-lama apa pengen cepet-cepet? Lama harusnya. Teorinya harusnya lama pengennya, tapi prakteknya pengen cepet-cepet. Karena ternyata kita merasakannya sebagai beban, bukan merasakannya sebagai nikmat. Bagaimana sholat itu tidak nikmat, sementara orang-orang yang tadi sholat itu, siapa yang mau mendirikan sholat itu diberikan oleh Allah ketenangan hati. Siapa ini syaratnya sholatnya benar, tapi diberikan ketenangan hati, diberikan itu yang namanya sholat sebagai solusi. Ini kan? Sholat itu sebagai solusi dari berbagai macam masalah. Diberikan yang namanya sholat itu sebagai menjadikan seseorang itu sehat juga. Nikmat semua itu sebenarnya. Orang alam semesta saja dengan sholat itu bisa dirubah itu. Contoh misalkan ya, ternyata lama tidak hujan-hujan gitu. Allah kasih solusi pakai sholat apa? Istisqa. Ini kan? Allah kasih begitu, coba. Tidak hujan, bisa diturunkan hujannya, diselesaikan masalahnya pakai apa? Sholat. Nah kalau sholat ini, urusan alam saja bisa diselesaikan dengan sholat, apalagi cuman urusan persoalan hidup kita yang sepele itu. Maka tentu akan jauh lebih mudah oleh Allah untuk menyelesaikannya. Jadi beruntunglah orang-orang itu yang mendirikan sholat. Siapa orang yang mendirikan sholat itu? Yang menunaikan hak-haknya sholat. Apa itu hak-haknya sholat? Yaitu orang tersebut menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Wa dzakara isma rabbih fasholla bal tu'sirunal hayatad dunya. Tapi orang-orang kafir, maksud dari ayat ini orang-orang kafir, mereka itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Tapi
Tapi ternyata nggak cuma orang kafir ini yang mengutamakan kehidupan dunia ini. Ya. Ternyata yang tidak kafir juga banyak ini. Berarti ketika kita mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan nanti di akhirat, maka seolah-olah kita termasuk golongan orang kafir. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal Allah sendiri sudah menyediakan kita akhirat yang di situ lebih baik karena kehidupan kita akan kekal di sana. Ini ya. Untuk sesuatu yang kekal kita tidak berusaha. Ini ya. Untuk sesuatu yang kekal kita tidak terlalu berusaha dengan maksimal supaya bisa kita dapatkan yang terbaik. Tapi untuk urusan dunia yang sementara kita berusaha mati-matian gitu. Ini kan. Nah, inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Semua ini, hal-hal yang seperti ini sama sudah tertulis semuanya di kitab-kitab yang terdahulu, ada di kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Semua ada di sini. Jadi semuanya ada sama. Makanya Islam itu bukan agama terakhir. Islam itu menyempurnakan syariat, menyempurnakan akhlak. Itu Islam. Jadi itu ya golongan orang-orang yang beruntung. Yang pertama tadi apa? Orang yang mensucikan diri. Yang kedua siapa? Orang yang berzikir kepada Allah. Mensucikan diri maksudnya termasuk di dalamnya dia berusaha untuk tidak ingin dirinya bermaksiat, menghindarkan diri dari kemaksiatan dan perbuatan dosa. Bahkan di dalam pikiran saja dia selalu berusaha menjaga pikirannya supaya terjauh dari kemaksiatan. Tapi ya berat. Lihatnya YouTube pas dibuka, kok ini ada TikTok ini, kan berat ini. Ya. Berat ini. Mensucikan diri. Yang kedua, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Artinya di dalam setiap kehidupan kita senantiasa kita itu mengambil keputusan karena lillah, karena Allah. Kemudian apa? Selanjutnya, selanjutnya adalah karena tadi mendirikan sholat ini ya. Nah, jadi itu kita buka langsung diskusinya ya untuk malam hari ini. Itu awalannya, nanti semoga bebas lah nanti ya. Nggak harus tanya dengan saya, bisa dengan beliau ini nanti. Alhamdulillah bisa hadir jauh-jauh itu dari Forget Crocodile. Alhamdulillah itu saya kembalikan waktunya kepada Mas Fajar untuk dibuka sesi diskusi. Tidak harus sesuai tema, permasalahan apapun, bisa tentang fikih, mau apa, bisa tentang hal apapun, silahkan di masyarakat dan lain sebagainya. Saya suka sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.